Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin, saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbagian dan faktor persekutuan besar atau yang biasa kita kenal dengan FPB. Nah, di sini saya akan membahas tentang keterbagian terlebih dahulu. Definisi dari keterbagian adalah ketika B habis dibagi A, maka secara matematis dapat saya tulis B sama dengan K dikali A, di mana K ini merupakan bilangan bulat. Nah, di sini saya ada beberapa contoh yang sudah saya siapkan untuk teman-teman. Yang pertama ada 2 garis 6, yang artinya 6 habis dibagi 2. Secara matematis dapat saya tuliskan 6 sama dengan 3 dikali 2. Lalu yang kedua ada 4 garis minus 16, yang di sini artinya minus 16 habis dibagi 4. Secara matematis dapat saya tuliskan dengan minus 16 sama dengan minus 4 dikali 4. Lalu yang ketiga ada 2 garis 0, di mana artinya 0 habis dibagi 2. Secara matematis dapat saya tulis 0 sama dengan 0 dikali 2. Nah, contoh yang terakhir 7 garis lurus, tapi di sini garis lurusnya saya coret 12. Secara matematis dapat saya tulis 12 sama dengan K dikali 7. Di sini tidak ada bilangan bulat yang bisa membagi 12 dan 7. Yang ada hanya bilangan pecahan, yaitu 12/7. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat keterbagian. Sifat-sifat keterbagian itu ada banyak, tapi di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, jika B habis membagi A dan C habis membagi B, maka C habis membagi A. Pembuktiannya adalah B habis dibagi A, secara matematis dapat saya tulis B sama dengan K dikali A. Lalu C habis dibagi B, itu secara matematis dapat saya tulis C sama dengan M dikali B. Di sini K dengan M itu sama saja, yaitu sebuah bilangan bulat. Nah, di sini saya bisa turunkan C sama dengan M dikali KA. Kenapa saya tuliskan di KA di sini? Karena kita tahu dari atas B itu merupakan hasil kali dari K dan A. Lalu menggunakan sifat asosiatif atau kita pindahkan kurungnya ke depan, maka jadinya C sama dengan MK dikali A. Nah, terbukti bahwa B dibagi A dan C dibagi B itu sama dengan C dibagi A. Nah, sifat yang kedua, jika B habis dibagi A, maka MB habis juga dibagi A. Pembuktiannya, B habis dibagi A. Secara matematis dapat saya tulis B sama dengan K dikali A. Antara B sama dengan K kali A-nya ini, dua-dua ruasnya ini saya kalikan dengan M. Maka MB sama dengan KM dikali A. Maka terbukti bahwa B habis dibagi A sama dengan MB habis dibagi A. Oke, selanjutnya masuk ke sifat yang ketiga, yaitu jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka B tambah C habis dibagi A. Pembuktiannya, yang pertama, B habis dibagi A. Secara matematis dapat ditulis B sama dengan K dikali A. Yang kedua, C membagi A. Secara matematis dapat ditulis C sama dengan M dikali A. Maka, jika kita jumlahkan kedua-dua bilangan ini, menghasilkan B tambah C sama dengan K dikali A ditambah M dikali A. Maka dapat kita keluarkan menjadi B tambah C sama dengan K tambah M kali A. Kenapa di sini saya keluarkan A-nya? Karena kita bisa lihat di kedua bilangan ini, antara KA dengan MA itu ada bilangan A, di mana K tambah M dikali A itu sama saja dengan K dikali A ditambah M kali A. Nah, dari sini kita dapat membuktikan bahwa B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka sama dengan B tambah C habis dibagi A.
Nah, memasuki sifat yang keempat, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka BC habis pula dibagi dengan A. Pembuktiannya, yang pertama, B habis dibagi A. Secara matematis dapat ditulis B sama dengan K kali A. Yang kedua, C habis dibagi A. Secara matematis dapat ditulis C sama dengan MA. Nah, kedua bilangan ini dikalikan, maka menghasilkan BC sama dengan KA dikali MA. Atau dengan sifat asosiatif, dengan sifat mengurungkannya, dapat kita tulis BC sama dengan KMA dikali A. Maka terbukti bahwa B habis dibagi A dan C habis dibagi A sama dengan BC habis dibagi dengan A. Nah, sifat yang kelima yaitu jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka PB ditambah QC habis pula dibagi dengan A. Pembuktiannya, B habis dibagi A, maka secara matematis dapat saya tulis B sama dengan K dikali A. Di sini saya kalikan B sama dengan KA-nya, dua-dua ruasnya ini saya kalikan P, agar nantinya saya mendapatkan PB sama dengan dan PKA di sini. Lalu yang kedua, C habis dibagi A. Secara matematis dapat saya tulis C sama dengan M dikali A. Nah, kedua ruas di sini saya kalikan pula dengan Q, agar saya mendapatkan QC dan QMA di sini. Nah, setelah kita dapatkan PB, QC, lalu PKA dan QMA-nya, kita jumlahkan kedua-duanya. Maka menghasilkan PB ditambah QC sama dengan PKA ditambah QMA. Nah, lalu bisa saya turunkan menjadi PB ditambah QC menggunakan sifat asosiatif tadi, bisa kita kurungkan PK ditambah QM. Kenapa saya kurungkan di sini? Karena di kedua-dua bilangan di atasnya ini terdapat bilangan A. Maka kita keluarkan bilangan A-nya menjadi PB ditambah QC sama dengan PK ditambah QM dikali A. Nah, terbukti bahwa B habis dibagi A dan C habis dibagi A sama dengan PB ditambah QC habis dibagi dengan A. Nah, masuk sifat yang terakhir, jika B habis dibagi A, maka PB habis dibagi A. Pembuktiannya, B habis dibagi A, maka secara matematis dapat saya tulis B sama dengan K dikali A. Nah, kedua ruas ini saya kalikan dengan P, maka menghasilkan PB sama dengan K dikali PA. Maka terbukti bahwa B habis dibagi A sama dengan PB habis dibagi dengan PA. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu faktor persekutuan besar atau yang biasa kita kenal dengan FPB. Apa sih itu FPB? Nah, FPB itu jika ada dua bilangan bulat A dan B, dengan satu diantaranya itu tidak sama dengan 0, maka FPB dari A dan B itu C. Kenapa di sini saya buat A, B dalam kurung? Di sini kita notasikan FPB itu sebagai A dan B yang di dalam kurung. Itu yang Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Yang pertama itu ada FPB dari 30 dan 25. Pertama kita cari dulu faktor dari 30. Faktor dari 30 itu ada apa aja sih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 5, ada 6, ada 10, 15, dan 30. Lalu kita juga cari faktor dari 25. Itu ada 1, 5, dan 25. Nah, dari faktor 30 dan 25 ini pasti ada dong yang faktornya itu yang sama, yaitu ada 1 dan 5. Makanya di sini dapat faktor persekutuannya itu adalah 1 dan 5. Nah, dari faktor persekutuan yang sudah kita dapat ini, kita ambil yang paling besar, yang terbesar untuk dijadikan FPB, yaitu 5. Jadi FPB dari 30 dan 25 adalah 5. Oke, masuk ke teorema FPB. Yang pertama, jika faktor A dan B sama dengan C, maka faktor C habis dibagi A dan C habis dibagi B sama dengan 1. Sebagai contoh, FPB dari 15 dan 45 itu 15. Nah, kita anggap di sini A-nya itu 15 dan B-nya itu 45. Sehingga faktor dari 15 di
habis dibagi 15 dan 45 habis dibagi 15 itu menjadi FPB dari 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3? Di sini kita tahu 15 dibagi 15 itu 1 dan 45 dibagi 15 itu 3. Makanya di sini dia dijadikan FPB 1 dan 3. FPB 1 dan 3 itu berapa? Itu cuma 1. Nah, lalu kita masuk ke teorema yang kedua. Jika A dan B anggota bilangan bulat dengan A besar dari 0, maka ada bilangan bulat Q dan R yang memenuhi B sama dengan Q dikali A ditambah R. Atau lebih singkatnya kita tulis seperti ini. B tidak habis dibagi dengan A, maka secara matematis dapat ditulis B sama dengan K dikali A. Namun K dikali A-nya ini di sini memiliki sisa. Sebagai contoh, 72 habis dibagi dengan 21. Kita tahu kalau tidak ada bilangan 72 atau 21 yang sama-sama habis membagi. Jadi bisa kita tulis 72 sama dengan 21 dikali 3 ditambah 9. Kenapa kita ambil 21 ditambah 3? Karena di sini tidak selain 21 dikali 3 itu kan hasilnya ada 63. Nah, kalau kita kalikan dengan 21 kali 4 itu hasilnya sudah 84. Berarti sudah lebih dari 72. Kita bisa ngambil bilangan itu yang kurang dari bilangan yang kita cari, yaitu 72. Makanya di sini kita tulis 21 kali 3 yaitu 63. Nah, sisanya berapa sih? 21 kali 3 itu kan 63. 63 dikurangi 72, maka sisanya itu adalah 9. Makanya di sini kita tambah dengan 9. Oke, kita masuk pada teorema yang terakhir, itu jika B sama dengan Q kali A ditambah R, maka A, B sama dengan A, R. Sebagai contoh, 72 dan 21. Nah, di sini 72 itu kita anggap sebagai A dan 21 itu kita anggap sebagai B. Maka 72 dikali 21 itu 72 sama dengan 21 dikali 3 ditambah 9, itu sama dengan 21,9. Lalu 21 sama dengan 9 dikali 2 ditambah 3, atau FPB dari 9 dan 3. 9 sama dengan 3 kali 3 ditambah 0, atau FPB dari 3 dan 0. Nah, di sini saya mau menambahkan, jika dia mendapatkan FPB dari A dan 0, maka FPB-nya itu adalah bilangan A itu sendiri, karena di sini 0. 0 itu kan tidak memiliki FPB sama sekali. Maka FPB dari 72 dari 30 dan 21 itu adalah 3. Kenapa saya katakan 3? Karena di sini FPB terakhirnya adalah 3 dan 0. Sebagaimana catatan yang saya tambahkan di sini, jika A, 0, maka FPB-nya adalah A. Jadi kita terapkan di sini, maka dari situ kita simpulkan bahwa FPB dari 72 dan 21 itu adalah 3. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari dua materi saya, yaitu keterbagian dan faktor persekutuan besar atau yang biasa kita sebut dengan FPB. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.